Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 16 Februari 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan, kita bersekutu di dalam firman Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan mengenai jalan hidup para pemenang di akhir zaman, yaitu orang-orang yang imannya bertumbuh dari percaya kepada Tuhan Yesus sampai memperoleh kesempurnaan, diangkat hidup-hidup ketika nafiri terakhir berbunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pemenang, menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, orang yang dipakai oleh Tuhan, itu tidak lepas dari proses yang berat, proses yang tidak mudah, bahkan kadang sulit dinalar dengan akal pikiran manusia. Saudara, satu jalan yang selalu dilalui oleh orang-orang yang memperoleh kemenangan di dalam Tuhan, ini adalah jalan menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kalau saudara akan dipakai oleh Tuhan dalam satu kesuksesan lahir batin, di dalam bisnismu, dalam pelayananmu, saudara pasti akan mengalami proses ini. Saudara, menjadi pemenang di dalam Tuhan, siapapun pasti akan melalui proses ini. Di dalam pekerjaan, saudara seperti disingkirkan, disudutkan, menjadi orang yang tidak diprioritaskan, tidak diperhitungkan. Kemudian kalau saudara hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mungkin saudara dikucilkan, dianggap orang aneh yang memberitakan hal-hal yang tidak benar. Padahal saudara betul-betul takut akan Tuhan. Saudara betul-betul memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu pun bisa dikucilkan, saudaraku. Kemudian di dalam berkarir apa saja, orang-orang yang akan memperoleh kesuksesan itu biasanya dipinggirkan, tidak dipandang, saudaraku. Tetapi dalam kesemuanya itu, saudara jangan menjadi takut. Itu adalah jurus surga. Itu adalah cara Tuhan. Cara yang selalu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk orang-orang hebat. Saudaraku, jadi orang-orang hebat yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman untuk kegerakan kuda putih. Saudara yang berbisnis tentunya akan diberkati. Saudara yang pelayanan tentunya juga akan semakin diberkati. Saudara yang akan dipakai dalam kegerakan besar ini, saudara pasti akan melalui proses ini, menjadi pihak yang dikorbankan. Saudara dipinggirkan, disudutkan, menjadi orang yang tidak diprioritaskan, mungkin dikucilkan, dianggap nggak benar, dipinggirkan, tidak dianggap. Saudaraku, jangan takut, itu adalah jurus surgawi yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk menempa saudara menjadi orang hebat. Saudara, ketika saudara mengalami hal seperti itu, menjadi pihak yang dikorbankan, menjadi orang yang disingkirkan, disudutkan, dikucilkan. Saudara, ketika saudara sendiri, tidak ada orang yang bisa menolong. Rasanya itu begitu hampa, saudara sendiri. Ini adalah cara Tuhan mendidik saudara, mendidik kita semua, supaya pada saat demikian, ini Tuhan mengajari bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Karena pada saat kita sendiri, tidak ada teman, kita disudut, kita tidak bisa mengadu kepada siapa-siapa. Orang yang terdekat dengan kita pun kadang tidak bisa kita ajak untuk curhat seperti itu. Pada saat itulah saudara belajar dan Tuhan mengajari bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Ini cara Tuhan. Kalau saudara sedang tersudutkan, saudara sedang merasa sendirian, tidak ada teman, ini Tuhan mengajari saudara supaya Tuhan memberitahu bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan. Saat itu juga Tuhan sedang mengajari bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Karena ketika saudara menjadi pihak yang dikorbankan, saudara menjadi orang yang disudutkan, tidak dianggap, saudara tidak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi. Mengandalkan pemimpin saudara, teman saudara, kawan saudara, semua nggak bisa diandalkan. Saat itulah saudara hanya bisa mengandalkan Tuhan. Makanya orang-orang dahsyat itu selalu diproses seperti itu. Karena supaya tahu kalau nanti dia berhasil, itu bukan dia, tetapi Tuhan yang menolong. Saat demikian itu juga, saudaraku,
saat menjadi sendiri, saat disingkirkan, saat disudutkan, itu saat Tuhan mengajari berbagai macam ragam hikmat dan makrifat. Saudara diberitahu mengenai jalan-jalan Tuhan, mengenai hikmat, mengenai pengetahuan surga. Sehingga akhirnya seseorang yang berada dalam posisi demikian akan memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang menang karena dibantu orang banyak atau keroyokan, saudaraku, itu wajar banget, saudaraku, sudah menjadi sesuatu yang lazim dan wajar. Orang menang karena dibantu, disokong orang banyak. Tetapi kalau sendirian bisa menang, itu Tuhan yang mengerjakannya. Saudaraku, seperti Yusuf. Yusuf itu sendirian menaklukkan Mesir, saudaraku. Dahsyat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita awali ini dari kisah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Orang-orang yang berada di dalam genggaman Tuhan. Orang-orang yang betul-betul dahsyat, luar biasa. Semuanya melalui proses ini. Kita awali dengan kisahnya Ishak yang dikorbankan. Ini dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Saudara, saya akan bacakan. Kejadian pasal 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Ishak ini yang menjadi ahli warisnya Abraham dari permaisurinya Sarah. Saudaraku, ini ahli waris Abraham. Untuk memperoleh posisi itu, saudaraku, Ishak juga harus diuji. Dia menjadi pihak yang dikorbankan. Saudara, betapa, saudaraku, perasaan Ishak pada saat itu. Pada saat dibawa ke Gunung Moria, kemudian, saudaraku, mau disembelih oleh bapaknya sendiri, saudaraku. Betapa dia menjadi pihak yang tidak bisa apa-apa lagi, karena menjadi pihak yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan itu, Tuhan ngomong, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih. Kenapa dihitung anak yang tunggal, saudaraku? Karena ini anak dari Sarah, dari permaisurinya, saudaraku. Jadi ini disebut sebagai anak yang tunggal. Yang engkau kasih, artinya yang terbaik. Tuhan menghendaki orang itu mempersembahkan yang terbaik dari yang dimilikinya. Saudara, yang sedemikian itu memang sulit, tetapi Abraham kemudian juga diberkati. Ishak sendiri sebagai anak yang terbaik pada saat itu, anaknya Abraham yang terbaik juga dipersembahkan. Dia menjadi pihak yang dikorbankan. Akhirnya justru Ishak menjadi pewaris Abraham, saudaraku, melahirkan bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Ishak yang menjadi pewaris Abraham itu yang terbaik, yang dikasihi oleh Abraham. Tetapi yang terbaik dan dikasihi itu harus dikorbankan. Inilah jalan kemenangan, baik bagi Abraham ataupun juga bagi Ishak sendiri. Saudaraku, ini jalan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian selanjutnya kita juga akan melihat kisahnya Yusuf di dalam Kejadian pasal 37 ayat 9 sampai 11 dan ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Ini kisah Yusuf. Yusuf juga pihak yang dikorbankan. Tadi Ishak itu menjadi pewaris Abraham, menjadi pewaris keberhasilan, keperkasaan, kesuksesan Abraham. Dia juga menjadi pihak yang dikorbankan. Kemudian Yusuf ini untuk menjadi orang yang sukses, dipakai Tuhan secara dahsyat, luar biasa, memelihara, saudaraku, dunia, memelihara Mesir, bahkan juga Israel dari kelaparan selama 7 tahun itu, saudaraku, dia juga menjadi pihak yang dikorbankan terlebih dahulu. Kita akan baca Kejadian pasal 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain,
yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10, setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Saudara, Yusuf memiliki mimpi besar dan memang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara ini tidak hanya mendapatkan tantangan dari saudara-saudaranya, bahkan ayahnya sendiri pun sempat gak enak sama Yusuf ini. Kowe iki ngimpi apa? Mosok aku, ibumu, dulur-dulurmu kabeh sujud. Saudaraku, bapaknya sempat gak enak sama Yusuf juga, saudaraku. Kowe iki bocah ngimpi apa? Mosok aku, ibumu, dulur-dulurmu sujud karo kowe. Saudaraku, seperti itu kurang lebih. Saudaraku, orang tuanya Yusuf tuh berkata seperti itu, saudaraku. Nah, saya ulangi. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Bagi mimpi apa? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Masa aku, ibumu, dulur-dulurmu menyembah padamu sampai ke tanah, saudaraku? Karena Yusuf itu memang diberi mimpi besar oleh Tuhan, maka dia diproses dahsyat. Tidak cuma saudara-saudaranya, bapaknya pun sempat gak enak hati sama Yusuf ini. Kowe iki bocah kepiye, mimpi apa mosok aku karo ibumu sujud neng kowe. Saudaraku, ini bahasa Jawanya seperti itu, saudaraku. Jadi tantangannya begitu berat. Kemudian ayat yang ke-19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Amin. Saudaraku, jadi orang yang akan sukses dipakai Tuhan luar biasa, menjamin kelangsungan hidup saudara-saudaranya, menjamin kelangsungan hidup Israel ketika terjadi kelaparan besar, itu justru melalui proses yang berat sebagai pihak yang dikorbankan, pihak yang dikucilkan. Di sini dikatakan, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkam, dan kita akan lihat bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara-saudaranya gak ada yang berinisiatif menolong. Delok wae sesuk impene piye. Tukang mimpine teko kae, sesuk impene piye jajal. Saudaraku, seperti itu kan pada saudara-saudaranya, oleh saudara-saudaranya. Bapaknya sendiri juga sempat gak enak sama Yusuf itu. Kowe iki ngimpi apa bocah wingi sore? Saudaraku, 17 tahun Yusuf waktu itu, saudaraku. Kowe iki ngimpi apa? Mosok aku, ibumu, dulur-dulurmu sujud karo kowe. Saudaraku, bapaknya sempat gak enak gitu. Saudaraku, jadi saudaraku, bapaknya Yusuf pun sempat menegur karena kurang sreg dengan mimpinya Yusuf itu. Apalagi saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf harus dibuang, kemudian masuk ke dalam sumur, saudaraku. Saudara tahu, di sumur itu, saudaraku, ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, karena dia dianggap sebagai tukang mimpi, mimpinya besar, saudaraku. Dia disebut sebagai tukang mimpi, dia dimasukkan dalam sumur. Saudara tahu apa yang dilakukan Yusuf di sumur itu? Dia meratap, saudaraku. Meratap minta tolong pada siapa-siapa, pada saudara-saudara, teriak-teriak, nggak ada yang nolong. Dari situ Yusuf ngerti, ternyata pertolonganku bukan dari manusia, ternyata pertolonganku dari Tuhan yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Makanya saudaraku, kemudian dari kisah ini saya menciptakan lagu ratapan Yusuf, saudaraku. Karena saat Yusuf di dalam sumur itu, saudaraku, dia mengerti sih, dia
meratap pada saudara-saudara, nggak ada yang nolong. Saudaraku, sampai Tuhan sendiri melalui orang asing, saudaraku, menolong Yusuf. Saudara yang dikasih Tuhan, dan akhirnya Yusuf sendirian mengalahkan negeri Mesir, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saudaraku, kalau di dalam bahasa Jawa gitu, saudaraku, disebut sebagai nuruk tanpa bolo, menang tan ngasorake. Yusuf itu sendirian mengalahkan Mesir. Saudaraku, kalau biasanya mengalahkan satu negeri, menjadi raja, menjadi panglima, dia harus berperang. Tapi Yusuf sendirian, nuruk tanpa bolo, menang tan ngasorake. Saudaraku, ini karakter Yusuf. Saudaraku, luar biasa sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Yusuf harus dibuang, kemudian masuk sumur. Di sumur itu Yusuf minta tolong, meratap, tidak ada yang menolong. Dari sanalah Tuhan memahami bahwa Yusuf memahami bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong. Yusuf tidak mengandalkan lagi pada pertolongan-pertolongan saudara-saudaranya, pertolongan manusia. Teriak sama bapaknya pun karena bapaknya jauh tidak bisa. Saudaraku, hanya Tuhan, pencipta matahari, bulan, dan bintang, yang menolong Yusuf. Karena yang dilihat ketika malam itu bintang, bulan, ketika siang dia melihat matahari. Saudara, di sanalah dia mulai belajar mengenai hikmat, makrifat matahari, bulan, dan bintang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Yusuf dijual sebagai budak di Mesir, kemudian masuk penjara karena ulah istri Potifar, ya saudaraku. Kemudian di sanalah Yusuf diberi hikmat makrifat tentang mimpi dan rahasia matahari, bulan, dan bintang. Akhirnya Yusuf mampu mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Kalau sekarang menjabarkan mengenai detail kronologis yang akan terjadi di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf itu mengerti rahasia matahari, bulan, dan bintang, mengerti masa. Akhirnya dia memberitahu kepada Fir'aun bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan yang disusul dengan 7 tahun masa kelaparan besar. Dan itu menjadi tonggak diangkatnya Yusuf dari lembah kekelaman. Saudaraku, menjadi orang yang berhasil. Saudara, jadi Yusuf yang akan dipakai oleh Tuhan menghidupi semua saudara-saudaranya ketika kelaparan terjadi di tanah Mesir dan juga Israel pada saat itu. Ini juga mengalami proses sebagai pihak yang dikorbankan. Ini Yusuf. Pertama tadi Ishak, kemudian ini kisahnya Yusuf, kemudian kita akan ambil lagi kisahnya Daud. Itu 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud juga begitu, saudaraku. Orang yang diurapi Tuhan yang akan dipakai menjadi raja Israel. Itu bukan orang yang diperhitungkan, bahkan bapaknya sendiri nggak nyangka. Kadang seperti itu, saudaraku. Bapaknya sendiri nggak tahu kalau yang mau dipakai itu adalah si Daud, saudaraku. Dia pikir ya mungkin anaknya yang gagah, yang menjadi tentara, Eliab, Abinadab, atau Shema. Saudaraku, itu yang dipikir oleh Isai, saudaraku. Jadi kisah Daud dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Isai, ayah Daud ini juga tidak menyadari bahwa yang akan dipakai menjadi raja, menjadi penyelamat Israel, itu adalah Daud. Ini bapaknya sendiri nggak ngerti, saudaraku. Pikirnya yang akan menjadi raja dan diurapi itu ya Eliab yang gagah itu, Eliab yang biasa berperang itu, atau Abinadab atau Shema, saudaraku. Dan ternyata yang dipilih oleh Tuhan adalah Daud, orang yang tidak diperhitungkan, saudaraku. Orang yang berada pada posisi dikucilkan, tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh bapaknya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan langsung baca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11 dan 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari."
Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Amin. Saudaraku, yang diperhitungkan oleh bapaknya Isai itu juga tentunya orang yang dipakai Tuhan, tapi dia nggak ngerti anaknya yang mau dipakai Tuhan itu yang mana. Sebab kalau tahu, nanti bisa pilih kasih, saudaraku. Oleh karena itu, sebagai orang tua, dia diberikan, Tuhan itu sengaja memberikan kebijaksanaannya. Sehingga Isai pun nggak ngerti kalau yang akan dipilih itu Daud. Kalau Isai ngerti, mungkin sejak dulu Daud itu di bahasa Jawanya gitu ditimang-timang. Tapi justru tidak, saudaraku. Kadang bapak rohani itu juga gitu, saudaraku. Nggak ngerti anaknya yang mana yang akan dipakai oleh Tuhan. Nggak ngerti, dibuat oleh Tuhan seperti itu. Supaya nanti jangan terjadi, saudaraku, sesuatu yang tidak adil. Supaya keadilan yang berjalan. Supaya keadilan Tuhan yang mengangkat hamba yang diurapi tersebut. Saudara, Isai ayahnya Daud ini kurang apa? Dia juga orang yang dekat sama Tuhan. Tuhan gak ngasih tahu anaknya yang mana yang mau jadi raja. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi seperti ini. Orang yang akan dipakai oleh Tuhan itu kadang menjadi pihak yang dikorbankan, saudaraku. Tidak dianggap, dikucilkan, tidak ikut kemana-mana, gak diajak. Daud ini enggak, saudaraku. Waktu mau ada pengurapan ini, Daud tidak diperhitungkan oleh bapaknya sendiri. Daud itu jauh di sana, dia lagi bermain, dia lagi menggembala. Enggak dihitung. Saudara menjadi pihak yang dikorbankan. Saudara kalau dalam posisi yang seperti ini, saudara itu tidak dianggap, saudara tidak diperhatikan, saudara menjadi orang yang dikucilkan, diremehkan. Saudara jangan kecil hati. Siapa tahu saudara seperti Daud ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi Daud pun menjadi pihak yang dikorbankan, tidak diperhitungkan, dikucilkan, dianggap remeh. Saudaraku, ini posisi Daud. Itu juga pihak yang dikorbankan. Saudaraku, akhirnya setelah diurapi oleh Samuel lewat perjalanan hidupnya, Daud betul-betul dipakai Tuhan dan akhirnya menjadi raja yang sukses atas Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah tadi pertama Ishak, kemudian Yusuf, kemudian Daud, ini kita mulai ke perjanjian baru. Ini Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, begitu dahsyat. Dia luar biasa. Tetapi dia menjadi pihak yang dikorbankan. Serendah-rendahnya, dihina, dicaci, saudaraku. Bahkan mati di kayu salib, menjadi pihak yang dikorbankan, serendah-rendahnya, dihina-hina oleh manusia, bahkan oleh Israel sendiri waktu itu, saudaraku. Tuhan ditolak, Tuhan dihina, disalibkan. Tuhan Yesus itu yang terbaik di surga dan di bumi, tetapi dikaruniakan oleh Bapa kepada umatnya. Jadi Tuhan memberi yang terbaik, saudaraku. Ini teladan pengorbanan. Tuhan tuh memberi kepada kita yang terbaik. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan itu juga harus belajar memberi yang terbaik. Supaya saudara meneladani tokoh-tokoh yang sukses ini, tokoh-tokoh yang berhasil ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Yohanes 3 ayat 16. Ini Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini nubuatannya Ishak tadi, dia juga dipersembahkan. Anak yang tunggal, anak yang dikasih Abraham. Nah, kalau Tuhan Yesus ini, dia itu anak tunggal dari Bapa, dikaruniakan kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ini Tuhan Yesus sendiri. Sebelum Tuhan Yesus, saudaraku, memperoleh kemenangan, segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus,
maka Tuhan harus dikorbankan dahulu, menjadi pihak yang dikorbankan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Efesus pasal 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Saudaraku, jadi segala sesuatu diletakkan di kaki Kristus. Saudaraku, sebelum itu Tuhan harus menjadi pihak yang dikorbankan dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini jalan luar biasa yang disebut jalan salib. Saudaraku, jadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan memperoleh kemenangan, menjadi pewaris seperti Ishak, memperoleh kuasa seperti Yusuf, kemudian bisa memperoleh kuasa dan kedudukan seperti Daud, sukses secara rohani, secara jasmani. Saudaraku, mereka menjadi orang-orang yang rela dikorbankan, dikucilkan, tidak apa-apa. Saudaraku, kemudian Tuhan Yesus Kristus sendiri menjadi penguasa alam raya, bahkan yang datang di akhir zaman sebagai hakim yang adil, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Dia harus dikorbankan dahulu. Jadi menjadi pihak yang dikorbankan itu bukan berarti saudara jelek, justru saudara hebat. Karena orang biasa itu tidak akan bisa melampaui hal yang seperti ini. Orang biasa tidak akan bisa melampaui apa yang dialami oleh Yusuf, apa yang dialami oleh Ishak, apa yang dialami oleh Daud. Kalau orang-orang biasa pasti ngamuk, dikucilkan begitu, saudaraku. Dikucilkan, diremehkan, direndahkan, itu pasti ngamuk. Tapi mereka, saudaraku, orang-orang hebat itu, saudaraku, mereka dipakai oleh Tuhan. Ketika menjadi pihak yang dikorbankan, mereka justru mengerti, mereka justru belajar. Dari sanalah, saudaraku, hikmat dan makrifat surga, kekuatan Tuhan itu diberikan, dan mereka menjadi berhasil. Ishak menjadi pewaris Abraham. Kemudian Yusuf bisa memelihara saudara-saudaranya dari kelaparan yang melanda selama 7 tahun. Kemudian Daud juga demikian, sekalipun dia diremehkan, tidak dipandang, saudara, akhirnya dia yang menjadi raja atas Israel. Saudara, kemudian Tuhan Yesus Kristus sendiri, langit dan bumi akhirnya diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang datang di akhir zaman itu Tuhan Yesus, bukan nabi-nabi lain, saudaraku, tapi Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus sendiri, penguasa langit dan bumi. Saudara, Dia melalui proses pengorbanan sebagai pihak yang dikorbankan, akhirnya Dia menjadi raja di atas segala raja. Jadi kalau saudara sedang sendiri saat ini, mengalami masa-masa yang seolah-olah hampa, saudaraku, saat saudara merasa takut, saat saudara merasa sendiri, saudaraku, itu cara Tuhan untuk mendidik saudara belajar kepada Tuhan, belajar berkomunikasi dengan Tuhan, belajar hidup mengandalkan Tuhan, dan belajar berbagai ragam hikmat dan makrifat surga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung Kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.